Shalom teman-teman, jika kita menghadapi suatu permasalahan atau kesulitan hidup, pada umumnya orang akan lebih mudah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan rekan kerja, menyalahkan pimpinan di pekerjaan, menyalahkan anak, atau menyalahkan pasangan, menyalahkan orang tua, menyalahkan mertua, ataupun menyalahkan menantu, tidak menyalahkan orang lain. Lebih gampang menyalahkan. Tapi kita belajar bahwa dari Lukas 13 tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ya, Yesus itu mengatakan tentang perumpamaan itu di mana pemilik kebun pohon ara datang ke kebun dan melihat pohon ara yang tidak berbuah. Dan pemilik kebun berkata pada pengurusnya, tebang pohon ini. Tapi pengurus mengatakan, tunggu, kasih waktu 1 tahun. Aku akan mencangkulnya dan memupuknya. Jika 1 tahun lagi dia berbuah, baiklah, jika tidak, tebanglah. Ya, perumpamaan itu, pemilik kebun itu bicara tentang Allah. Kebun anggur itu bicara tentang kebun ara, bicara tentang bagaimana kita orang-orang beriman diberkati Tuhan, dan pengurus itu bicara tentang Yesus. Ya, kata dicangkul artinya tanah dicangkul. Kenapa tanah harus dicangkul? Karena kalau tanah sudah keras, teman-teman, dia tidak bisa menyerap air, tidak bisa menyerap pupuk. Jadi harus dicangkul. Tanah itu juga bicara hati. Kita bisa ingat tentang bagaimana benih yang ditabur di tanah berbatu, di tanah berumput, dan sebagainya. Jadi kalau tanah hati kita keras, dia tidak akan bisa masuk nutrisi. Dia harus dicangkul, diobrak-abrik. Jadi waktu-waktu keadaan kita sedang diobrak-abrik, sedang dicangkul oleh Tuhan, jangan marah. Gak usah nyalahkan orang lain. Ya, mari kita koreksi diri. Mari kita perbaiki diri. Izinkan Tuhan mencangkul hati kita yang sombong. Izinkan Tuhan mengobrak-abrik kesombongan kita. Sombong karena harta, sombong karena relasi, sombong. Ada juga sombong rohani. Ya, setelah diobrak-abrik, apa Tuhan akan memberi pupuk, nutrisi. Apa nutrisi? Yang pertama, firman Tuhan. Jika kita sedang mengalami berbagai masalah, mari renungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Dia akan seperti pohon yang berbuah selalu. Yang kedua, apalagi yang pupuk kita? Tetap punya hubungan, punya waktu doa dengan Tuhan, berhubung dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ibarat getah dalam pohon, dia akan mengalirkan nutrisi ke setiap ranting-ranting. Ya, Roh Kudus akan membawa kita ke dalam pertumbuhan kita berbuah lebat. Yang ketiga, apalagi? Taat dalam ujian. Yang penting firman yang kita tahu dan tuntunan yang Roh Kudus kasih, kerjakan. Ya, waktu kita mengerjakan, waktu kita taat, kita akan berbuah. Apalagi waktu kita dibuang, karakter kita yang tidak baik. Ya, ibarat pohon, ada ranting-ranting gak berguna, dibersihkan. Waktu Tuhan sedang membersihkan kita, jangan komplain, tetap berdoa dan terhubung. Maka kita akan menjadi pohon yang siap menerima pupuk nutrisi itu. Dan kita pasti berubah. Ingat, yang terpenting adalah perubahan. Orang lain bisa mengalami tragedi, tapi biarlah tragedi itu membuat kita bertobat. Orang lain mungkin bisa berdosa, tapi kita nggak usah menceritakan orang lain. Tapi kita harus bertobat. Ya, apapun yang terjadi di sekitar kita, biarlah itu menjadi pelajaran buat kita untuk berubah semakin baik. Amin. Teruslah berubah, teruslah berbuah. Buahnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesetiaan, dan yang lain-lainnya. Teruslah berbuah, teruslah berubah, dan berubah setiap hari makin baik. Itu yang bisa sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.